Mari beda sebuah tradisi di waktu fajar yang suci. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sangat akrab ya buat sebagian dari kita, yaitu kunut pada sholat subuh. Tapi amalan ini juga jadi sumber perdebatan yang panjang banget. Nah, sekarang kita akan coba bedah dalil-dalilnya langsung dari akar-akarnya. Pertanyaan utamanya tuh sebenarnya simpel. Bener nggak sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus-terusan melakukan kunut subuh sampai akhir hayat beliau? Kelihatannya sederhana, tapi jawabannya ternyata cukup kompleks. Inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Jadi, yuk kita bareng-bareng jadi semacam detektif dalil. Kita nggak akan beropini, tapi kita akan menelusuri jejak hadis dan pendapat para ulama ahli. Tujuannya satu, supaya kita paham duduk perkaranya berdasarkan argumen yang disajikan dalam sumber-sumber yang ada. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita lihat dulu kenapa ini jadi perdebatan lama yang nggak selesai-selesai. Terus, kita sepakati dulu aturan mainnya. Gimana sih sebuah ibadah itu dinilai sah? Baru deh kita masuk ke intinya. Kita bedah bukti utamanya, bukti pendukungnya, sampai nanti ada semacam plot twist, yaitu bukti tandingan. Terakhir, kita renungkan bareng-bareng semua ini artinya apa buat kita. Pertama-tama, penting banget untuk kita sadari kalau ini tuh bukan perdebatan baru kemarin sore. Perselisihan pendapat soal kunut subuh ini ternyata udah ada sejak zaman para tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Dan pandangannya itu macem-macem banget, dari ujung ke ujung. Ada yang meyakini ini adalah sunnah, yang kalau sampai ditinggalkan kita perlu sujud sahwi. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat kalau amalan ini sama sekali nggak boleh dikerjakan. Bahkan ada yang secara tegas menyebutnya sebagai bid'ah. Nah, keragaman inilah yang bikin topik ini jadi krusial banget buat dipelajari. Sebelum kita membedah hadisnya, sumber kita ini menetapkan sebuah landasan berpikir. Ada beberapa kaidah dasar yang harus kita pegang erat-erat untuk menilai sebuah amalan ibadah secara objektif. Jadi, ada 5 prinsip dasar yang jadi pegangan kita. Pertama, yang berhak membuat aturan ibadah itu cuma Allah dan Rasul-Nya. Titik. Kedua, dasarnya harus kuat, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini penting, karena prinsip ketiga adalah hadis yang lemah itu nggak bisa jadi landasan ibadah. Keempat, pendapat ulama itu kita hormati, kita jadikan penguat, tapi bukan sumber hukum utama. Dan yang kelima, ini yang seringkali kita lupa. Kebenaran itu nggak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melakukannya. Ayat ini tuh pas banget untuk menggarisbawahi prinsip kelima tadi. Kebenaran dalam syariat itu bukan soal voting atau popularitas, tapi soal kekuatan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, dengan kaidah ini di kepala kita, mari kita mulai menelaah hadisnya. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Hadits utama yang menjadi sandaran praktik kunut subuh secara terus-menerus. Nah, ini dia teks hadisnya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Bunyinya jelas sekali. Senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut pada salat subuh sehingga beliau wafat. Kedengarannya sangat kuat kan? Sangat meyakinkan. Tapi dalam ilmu hadis kita nggak cuma lihat teksnya, kita juga harus periksa sanad atau rantai perawinya. Nah, disinilah letak titik kritisnya. Hadits ini sampai kepada kita lewat seorang perawi kunci bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dan menurut sumber analisis kita, para imam besar ahli hadis punya catatan serius tentang beliau. Imam Ahmad bilang riwayatnya nggak kuat. Abu Zur'ah bilang beliau banyak salah. Al-Fallas bilang hafalannya buruk. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan beliau sering membawakan hadis mungkar, yaitu hadis yang sangat lemah dan aneh. Ini ibaratnya lampu kuning yang menyala terang dalam ilmu hadis. Oke, mungkin hadis utama tadi punya kelemahan. Tapi gimana dengan riwayat-riwayat lain yang disebut-sebut sebagai penguatnya? Mari kita periksa dengan cepat. Hadis pendukung kedua menyebutkan kalau Rasulullah dan 3 khalifah setelahnya terus berkunut. Tapi, coba kita lihat perawinya. Ada Ismail Al-Makki dan Amr bin Ubaid. Keduanya ini dinilai matruk, sebuah istilah dalam ilmu hadis untuk perawi yang sudah ditinggalkan karena dituduh berdusta. Akibatnya, sumber kita menyimpulkan hadis ini sangat-sangat lemah. Pola yang sama ternyata berlanjut. Hadis ketiga punya perawi bernama Khulaid bin Da'laj yang disebut bukan orang yang bisa dipercaya. Hadis keempat lebih parah lagi, perawinya Dinar bin Abdillah yang dituduh meriwayatkan hadis palsu. Jadi kesimpulannya jelas, riwayat-riwayat yang katanya jadi penguat ini justru punya kelemahan yang sangat parah dan nggak bisa mengangkat status hadis utama tadi. Nah, disinilah penyelidikan kita jadi semakin menarik.
Ternyata ada riwayat lain dari sumber yang sama, yaitu sahabat Anas bin Malik, yang justru menceritakan kisah yang 180 derajat berbeda. Ini adalah momen yang krusial banget. Di satu sisi, ada riwayat dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi yang lemah tadi, yang bilang Nabi selalu kunut subuh. Tapi di sisi lain, dari jalur yang lebih kuat, ketika Anas bin Malik ditanya tentang keyakinan itu, beliau menjawab, mereka dusta. Beliau hanya kunut selama 1 bulan, yang merujuk pada kunut nazilah saat ada musibah. Ini adalah pertentangan langsung dari sahabat yang sama. Dan puncaknya adalah kesaksian yang super tegas ini. Ketika seorang sahabat Nabi, yaitu Thariq bin Asyam al-Ashja'i, ditanya oleh putranya apakah Rasulullah dan para khulafaur rasyidin selalu kunut subuh, jawabannya lugas. Wahai anakku, itu adalah muhdats, artinya sesuatu yang baru, sebuah bid'ah. Pernyataan dari seorang sahabat Nabi ini, menurut sumber kita, jadi bukti penutup yang sangat kuat. Setelah melihat semua data ini, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana kita harus bersikap? Terutama buat kita yang mungkin selama ini mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mempraktikkan kunut subuh. Nah, disinilah kita bisa melihat kebesaran hati dan integritas ilmiah dari Imam Asy-Syafi'i sendiri. Beliau berpesan, kalau kita menemukan pendapat beliau bertentangan dengan sunnah yang sah, maka kita harus ambil sunnahnya dan tinggalkan pendapat beliau. Beliau siap menarik kembali pendapatnya kalau ada hadis yang lebih sah. Beliau bahkan melarang kita untuk taklid atau ikut-ikutan beliau secara buta. Ini pesan yang luar biasa untuk selalu kembali kepada dalil yang paling kuat. Pada akhirnya, penelusuran dalil seperti ini tujuannya bukan untuk saling menyalahkan ya, tapi untuk membangun amalan kita di atas pondasi ilmu dan bukti yang kokoh. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat proses ini, bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan praktik ibadah di antara kita dengan sikap yang lebih ilmiah, lebih terbuka dan tentunya penuh dengan rasa hormat? Mari beda sebuah tradisi di waktu fajar yang suci.